Assalamualaikum, salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu, 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 salam Pancasila, salam Pancasila, salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ini ada tulisan dari Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono ya, yang terkenal dengan buku Filsafat Intelijen. Beliau kan memang rajanya intelijen Indonesia dan salah satu raja intelijen internasional menurut saya. Dan ada satu tulisan yang tautannya dikirimkan oleh Buya Munawir, teman saya, pengurus MUI Pusat. Yang intinya itu gini, seperti yang saya perkirakan gitu, bahwa Pak Hendro Priyono pasti berpihak kepada pribumi dan pasti mulai dalam tanda petik ikut mempersoalkan dalam tanda petik gangguan-gangguan yang dilakukan oleh kaum keturunan imigran Yaman yang disebut dengan Habib, yang memang nyata-nyata sudah berkali-kali membahayakan eksistensi bangsa dan negara kita, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45. Ini artikelnya ada di detik.com dan nanti di deskripsi akan kita sertakan, kita cantumkan. Saya baca. Jadi judulnya adalah Indonesia untuk bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia untuk pribumi. Para elit politik Indonesia pada tahun 2002 telah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 sehingga menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara liberal sebagaimana sistem demokrasi yang diusung oleh Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis barat. Pasal 6 ayat 1 dalam UUD 45 hasil amandemen yang semula menyatakan bahwa presiden ialah orang Indonesia asli yang bersama wakil presiden dipilih oleh MPR, telah mereka rubah menjadi calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dengan keterangan tambahan lainnya. Para elit politik penyusun amandemen 2002 telah abai bahwa Indonesia tidak pernah menganut asas ius soli yang mendasarkan kewarganegaraannya pada tanah kelahiran seseorang. Amandemen tersebut rawan terhadap kehadiran warga negara anasionalis yang lahir dari orang-orang asing yang gelombang demi gelombang bermigrasi ke Indonesia. Contohnya Habib itu ya. Akibatnya akan terjadi multikulturisme yang mengganggu proses akulturasi budaya daerah-daerah menuju kepada kebineka tunggal ikaan kaum pribumi. Amandemen terhadap UUD 45 yang tanpa didahului oleh persetujuan dalam suatu jajak pendapat rakyat berakibat pada bergulirnya euforia demokrasi liberal sampai lahirnya sebuah undang-undang pada tahun 2008. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik daripada belajar dari 70 orang kiai yang alim. Habib adalah istilah bagi ras Arab yang mengaku derajatnya adalah lebih tinggi daripada para kiai yang ulama pribumi. Pernyataan yang rasis juga disampaikan oleh tokoh terkemuka mereka ke publik tentang amanat almarhum Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan dan pemimpin besar revolusi Indonesia, bahwa untuk beragama Islam tidak perlu menjadi orang Arab. Habib itu menyangkal keras dengan pernyataannya bahwa seorang Muslim harus mencintai orang Arab. Ini sebagai catatan ya untuk Pak Hendro Priyono. Jadi Habib-Habib itu ya kalau genetikanya itu Yahudi Ashkenazi, sebagian juga ada Sephardic, ada bau Arabnya dari Yaman. Presiden yang hasil pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia juga telah dinistanya sebagai presiden goblok dan Menteri Agama RI dihinanya sebagai sesat dan kurang ajar. Presiden Jokowi kan berkali-kali ya dihina dan Menteri Agama itu juga Gus Yako juga dihina berkali-kali. Sehingga istana disebutnya adalah istana iblis. Kelakuan yang rasis dan provokatif demikian telah menyebar pada segolongan masyarakat Arab, sehingga begitu tega hati menginginkan Sultan Syarif Abdul Hamid
Kadri Al-Qadri II yang Jenderal Mayor Tentara Belanda dan Ajudan Istimewa Ratu Belanda diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ratu Belanda Wilhelmina merupakan satu-satunya penguasa di dunia yang dalam proses dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua tidak setuju terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 45. Jenderal Mayor Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri adalah perwira tinggi Angkatan Darat Belanda yang turut menyetujui dilancarkannya agresi bersenjata Belanda ke Indonesia pada tahun 1947. Bangsa pribumi yang disebut inlander di zaman Belanda yang disamakan dengan anjing setelah Indonesia merdeka berhak menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Para oknum dari masyarakat Arab telah memendam fakta sejarah kelam Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II itu dan mengusungnya dengan data sebagai perancang lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II sejatinya hanya pemenang sayembara yang rancangannya kemudian diproses oleh Panitia Lencana Negara dengan hasil yang bentuknya sudah jauh berbeda dengan rancangan awalnya. Panitia Lencana Negara yang dibentuk pada 10 Januari 1950 terdiri dari Muhammad Yamin sebagai ketua dengan anggota-anggotanya Ki Hajar Dewantara, M.A. Pelaupesi, Muhammad Nasir, dan R.M. Ngabeyi Purbocaroko. Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II kala itu adalah sosok yang ditunjuk oleh Soekarno-Hatta sebagai menteri tanpa portofolio dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949. Menteri tanpa portofolio adalah menteri yang tidak memimpin kementerian apapun dan hanya menjalankan tugas sesuai perintah Presiden RIS, yang tugas tersebut dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Republik Indonesia Serikat merupakan bentuk negara hasil dari konferensi meja bundar tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, yang dihadiri oleh PBB sebagai penengah, pihak Republik Indonesia, pihak Belanda, dan pihak BFO atau Bijenkom for Federal Overleg, yaitu negara-negara federal di Indonesia buatan Belanda. Pihak penengah adalah PBB yang diwakili oleh UNCI atau United Nations Commission for Indonesia dan diketuai oleh Chris Lee. Dari pihak Belanda diketahui oleh J.H. van Marseven. Dari pihak Indonesia diketahui oleh Wakil Presiden dan Proklamator Kemerdekaan yaitu Muhammad Hatta dengan anggota-anggotanya Muhammad Rum, Supomo, J. Laimina, Ali Sastra Amijoyo, Juanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Joyo Hadikusumo, Aka Prenggo Digdo, Muwardi, dan TB Simatupang, seorang tentara Indonesia yang berpangkat kolonel. Nah, ini kalau TB Simatupang itu, kata nenek saya itu pernah minta jimat pada kakekku. Kesang itu, sejak dulu juga menghargai non-muslim. Non-muslim aja dikasih jimat untuk perang kemerdekaan, apalagi yang muslim. Adapun dari pihak BFO atau Bijenkom for Federal Overleg, yaitu dari pihak negara federal buatan Belanda dipimpin oleh Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II, yaitu seorang tentara Belanda yang berpangkat Jenderal Mayor. Sultan ke-7 dari Kesultanan Arab Pontianak yang terbentuk di zaman kolonial tahun 1771 tersebut pada 1949 terlibat dalam kegiatan teror Westerling di zaman Revolusi Fisik Indonesia 1945 sampai 1950. Ini yang Pontianak, ini Kalimantan. Sekarang kan Kalimantan juga dicengkeram Habib kalau kepengen ya, celaka kayak yang dilakukan itu gerombolannya Sultan Hamid Al-Qadri, ya diterus-terusin. Bertentangan dengan Jenderal Mayor Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II yang pro Belanda pada era perjuangan dan era mempertahankan ke Indonesia merdeka,
terdapat juga para pahlawan nasional yang orang Arab, antara lain seorang perintis kemerdekaan bernama Hamid Al-Qadri yang lahir di Pasuruan pada tanggal 10 Juli 1912. Ia bersama keluarganya mempunyai nama besar di tataran sosial politik Indonesia. Kemiripan nama besar Hamid Al-Qadri, pahlawan nasional yang anti Belanda, dengan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II yang pro Belanda sangat rawan terhadap terjadinya kebohongan publik yang menyesatkan sejarah kebangsaan. Usaha ke arah penyesatan nampak dari maraknya hoax akhir-akhir ini di dunia maya dan juga nyata yang menginginkan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II menjadi pahlawan nasional. Keinginan tersebut terkait dengan waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini, yang merendahkan martabat para kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14. Sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Jika rasisme para oknum kaum Arab di Indonesia ini merupakan suatu tesis sosial, maka dalam teori dialektika Hegel akan terjadi antitesisnya berupa rasialisme kaum pribumi yang berbahaya bagi persatuan nasional. Persatuan Indonesia akan menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Mewakili para tua pribumi Indonesia, kami ingin mengingatkan agar para putra-putri bangsa Indonesia dapat hidup aman, tentram, dan sejahtera di tanah tumpah darahnya sendiri. Hidup bersama tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan agama atau sara. Tapi dalam berbagi hidup ini, dengan keturunan para imigran asing, kaum pribumi tidak boleh lagi dianggap ras inlander yang sejajar dengan anjing seperti dulu, atau dimaki-maki seperti anjing yang sering terjadi sekarang ini. Para putra-putri bangsa juga harus sadar agar tidak terus-menerus terbawa arus tipu daya asing karena politik, uang, maupun manipulasi agama atau kebudayaan apapun. Ini A.M. Hendro Priyono, Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Sekolah Tinggi Hukum, dan Guru Besar Emeritus Universitas Pertahanan, Ketua Umum Keluarga Besar Warga Jaya Indonesia. Nah, ini bagi saya ini penting gitu, pernyataan terbuka, tulisan artikel Pak A.M. Hendro Priyono ini. Nah, ini rajanya intelijen yang luar biasa ini bagi saya penting sekali sebagai sebuah fase berikutnya mengenai apa yang sudah kita perjuangkan bersama. Ada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, ada Tubagus Mogi Nur Fadil, ada KRT Gus Fakih Wirahadiningrat, ada Gus Abbas Bundat, ada Kiai Syarif Rahmat, ada banyak sekali pejuang Kiai Nur Ihya Surabaya, dan lain-lain yang terus-menerus memberikan edukasi kepada putra-putri bangsa Indonesia mengenai bahaya para Habib untuk kelangsungan kita berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada kesetaraan, yang didasarkan kepada Bhinneka Tunggal Ika, dan seterusnya dan seterusnya. Ini luar biasa, maka saya langsung angkat ini. Bagi saya ini salah satu tanda kemenangan berikutnya mengenai hidup berbangsa dan bernegara dengan benar tanpa merasa diri lebih hebat. Dan apalagi para Habib sudah terbukti bahwa DNA-nya tidak nyambung ke Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW, dan bahwa mereka dalam buku nasab juga tidak tersambung ke Rasulullah, tinjauan ilmu sejarah dan budaya juga tidak, dan bahwa mereka pada mulanya itu datang ke Indonesia didatangkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan kolonialisme kepada pribumi, terutama untuk meredam kekuatan pengikut Diponegoro dan untuk menghindarkan dari pemberontakan pribumi kepada penjajah. Gitu. Dan mereka datang dari negara kere yang bernama Yaman, yang mereka ke sini datang untuk mencari cincin Nabi Sulaiman atau karena kelaparan, gitu, yang sekarang mulai kurang ajar dan sudah keterlaluan. Ini artikel Pak A.M. Hendro Priyono ini bagi saya luar biasa. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum.